Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang Ibu banggakan. Hari ini pertemuan yang keempat ya anak-anak tentang fertilisasi dan kehamilan. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita terlebih dahulu kita berdoa ya. Semoga Allah merahmati kita dan memberikan kita pemahaman dengan mudah. Ya, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Intinya. Berdoa selesai. Apa kabarmu pagi ini anak-anak? Alhamdulillah ya, baik-baik. Allah mengaruniai kesehatan pada tubuh kita, tidak kena penyakit. Alhamdulillah kamu baik-baik di rumah ya, jangan keluyuran kemana-mana karena sekarang pandemi ini kayaknya semakin bertambah deh korbannya sekarang. Oleh sebab itu kamu jaga diri baik-baik, jangan lupa selalu menerapkan selalu menggunakan masker ya, di mana-mana selalu menggunakan masker, tidak usah keluar kalau tidak betul-betul terpaksa. Oke anak-anak, pembelajaran kali ini adalah tentang fertilisasi. Apa sih fertilisasi itu? Fertilisasi itu adalah pembuahan ya. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang organ reproduksi laki-laki, organ reproduksi perempuan, dan menstruasi pada wanita. Wanita ini paling banyak sekali ya, karena paling kompleks sehingga laki-laki juga harus tahu nanti kalau jadi bapak-bapak atau jadi suami-suami memahami kondisi perempuan itu bagaimana ya. Nah, sekarang kita belajar betul berdasarkan bahasa ilmiah ini katanya ya, enggak porno ya. Untuk yang terakhir kemarin tentang siklus menstruasi, kamu mestinya tahu apa ovulasi itu, apa menstruasi itu, ya. Nah, menstruasi itu adalah ovulasi itu adalah lepasnya sel telur dari indung telur atau dari ovarium. Nah, kalau bidang bawah ini ya, ini namanya ovarium ya, ini adalah rahim. Ini adalah ovariumnya, ini di sini penghasil sel telurnya di sini. Ovumnya ya, ini adalah sel telurnya yang nantinya lepas lewat ke sini ini terus jalan ke sini. Kalau di sini dia ada sperma, ketemu dengan sperma maka terjadilah fertilisasi. Tapi kalau tidak terjadi sperma maka dia akan runtuh bersama-sama dengan yang lainnya, persiapan yang lainnya, ini gugur menjadi menstruasi. Nah, ovulasi itu apa? Ketika sel telur itu lepas menuju ke saluran falopi itu, lepasnya sel telur itu namanya ovulasi. Kemarin begitu harusnya pemahamanmu ketika kamu membahas tentang menstruasi. Nah, sekarang berlanjut dari menstruasi tadi ke fertilisasi. Nah, Bida tadi sudah sampaikan kan, sebelum menyampaikan semuanya tentang fertilisasi, tujuannya masih sama dengan yang kemarin karena sistem reproduksi pada manusia ya, sama, standar kompetensinya juga sama, mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Berarti manusia itu laki-laki dan perempuan. Kemudian juga nanti terakhir akan membahas kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi dan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Jadi harus betul-betul dijaga. Kemudian menyajikan hasil keterampilannya menyajikan hasil penelusuran informasi. Hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit menular seksual dan upaya pencegahannya. Jadi kamu bisa menelusuri lewat Google, cari di Google apa saja sih penyakit-penyakit yang menimpa pada organ reproduksi laki-laki maupun perempuan. Itu nanti pada bab berikutnya ya, keterampilannya itu. Kalau yang ini nanti keterampilannya cukup membaca saja. Kemudian kata kuncinya, materinya adalah sistem reproduksi pada manusia, tapi subbab C, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Poin 3, fertilisasi dan kehamilan. Nah, kata kuncinya apa? Ada fertilisasi, ada kehamilan, saluran falopi atau oviduk atau tuba falopi sama saja, kemudian flagella sperma, kemudian rahim atau uterus, ketuban atau
cairan amnion. Nah, tadi Buddha sudah membuka dengan salam dan doa ya. Nah, sekarang kalian menerima bimbingan dari Buddha untuk membaca atau studi pustaka untuk menanggapi topik yang disajikan melalui audio atau melalui YouTube ini ya. Jadi apa yang akan disampaikan Buddha, sistem reproduksi pada manusia tentang fertilisasi dan kehamilan itu mulai halaman 24 sampai halaman 35. Dibaca dan dipahami peristiwanya. Kemudian dirangkum, karena ini penting sekali anak-anak, penting sekali, pengetahuan yang sangat penting sekali. Jangan diabaikan, ini hubungannya dengan diri kita. Nah, keterampilan untuk materi ini adalah 1.4. Tahap perkembangan embrio lengkap dengan gambarnya, keterampilannya itu. Kemudian ayo kita selesaikan dan ayo kita cari tahu sebagai tugas yang harus diselesaikan untuk nilai tugas. Baca dengan seksama terjadinya bayi kembar dan macam-macam bayi kembar dan penyebabnya ditulis sebagai tambahan pengetahuan. Nah, itu yang perlu kamu rangkum ya sampai halaman terakhir yang diminta Buddha itu sebelum penyakit ya, sebelum kesehatan. Jadi sampai bayi kembar yang terakhir itu. Nah, bagaimana ceritanya fertilisasi? Apa sih fertilisasi itu? Fertilisasi itu artinya pembuahan anak-anak. Jadi sel telur yang dibuahi oleh sperma. Nah, kemudian bagaimana prosesnya kok sperma bisa membuahi? Itu ada di halaman 24. Kalian sudah mengenal kan tubuh falopi kemarin itu ya. Kalau tubuh falopi itu adalah saluran falopi yang ini ya, dari sini ke sini. Nah, ini tubuh falopi. Ini adalah sel telur pabriknya, di sini ovariumnya di sini. Nah, kalau pada saat sel telur lepas masuk ke tubuh falopi, di sini dia bertemu dengan sperma, maka terjadilah namanya fertilisasi. Tapi kalau sudah di rahim, enggak ada fertilisasi. Jadi pembuahannya itu ada di saluran ini, di sini. Jadi kalau sudah di sini, di dalam perutmu itu yang perempuan itu ada bentuk seperti ini. Ini adalah tempat bayi berlindung, namanya rahim. Rahim itu sayang kan? Jadi tempatnya berlindung bayi di sini. Nah, kalau sudah dibuahi di sini, maka sel telur tadi mengalami penebalan yang sangat kuat sekali sehingga tidak bisa ditembus oleh sperma lagi sudah. Kemudian ini terus berjalan ke sini sampai akhirnya berdiam di sini, dia menerima makanan, menerima asupan makanan gizi dari induknya atau dari ibunya. Nah, pada wanita ada dua kan, ada di kanan, ada di kiri. Kadang masaknya bersama-sama, kadang masaknya gantian. Yang satu di sini, yang satu lepas. Kalau di sini tidak lepas, di sini lepas, di sini tidak lepas. Begitu gantian masaknya ya. Kemudian ada peristiwa. Loh, ini gambarnya kok ada seperti di saluran falopi, seperti ada individu ya, ada embrio ini, seperti ada embrio ini. Nah, ini peristiwa baru ini ya. Jadi ketika proses pelepasan sel telur, dia ketemu sperma di sini. Nah, sepanjang pembuahannya itu di sini, ya. Karena dia tidak sempurna, ya kurang sempurna, akhirnya setelah pembuahan itu harusnya dia jalan ke sini. Jadi anak itu harus ada di sini karena dia akan membesar. Ternyata dia nggak bisa ceket ada di sini. Ini namanya hamil di luar kandungan. Kandungan itu ini, rahim itu kandungan. Jadi kalau anak itu tidak berdiam di sini berarti di luar kandungan. Kalau di luar kandungan ini berarti harus dioperasi karena dia nggak bisa membesar tubuh ini. Saluran itu nggak bisa membesar. Kalau ini kan bisa membesar, perutnya bisa membesar. Kalau ini tidak bisa dan ini sakit sekali. Jadi harus dioperasi dan dikeluarkan anaknya. Jadi biasanya terjadi penyempitan begitu. Ada namanya orang tidak semuanya sempurna ya, semuanya mungkin ada sesuatu yang berbeda dari perempuan yang lain, maka dia setelah dibuahi itu tidak jalan ke sini tapi macet di sini. Biasanya ini maksimal itu 3 bulan, biasanya tidak tahan sakitnya sudah karena sakit sekali berkembang di sini, sehingga dioperasi, dibuang, nggak bisa, harus dikeluarkan bayinya ya. Ini adalah hamil yang namanya di luar kandungan. Kalau di bukumu itu dilengkapi di halaman 25 itu. Prosesnya itu ada ketika membelah ya, ketika bertemu itu yang di halaman 25 itu.
kemudian ada sel sperma di saluran falopi, kemudian terjadi peleburan sel kelamin di situ, terus melebur mendapat dibuahi, kemudian masuk ke dalam rahim, itu terjadi pembelahan. Pembelahan sel itu sampai sempurna, akhirnya terbentuklah janin. Itu di yang bersemayam di rahim ibu. Makanya kalian sama orang tua itu harus sangat-sangat menghormati. Karena apa? Berbakti. Karena kamu bersemayam di perut orang tuamu itu ada 9 bulan 10 hari. Nah, kemudian tahapan-tahapan perkembangan embrio di halaman 26. Nah, itu ada tahapannya ya, trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga sampai dilahirkan, itu sampai berwujud bayi seperti pada halaman 27. Itu digambar semua, kemudian ditulis keterangannya lengkap di catatan ya, di keterampilan. Jadi keterampilan menggambarnya itu ada. Nah, ini bersemayam itu kamu bentuknya seperti itu, semua bentuknya. Trimester pertama semua orang gak ono sing ganteng, gak ono sing ayu, kabeh ya koyo ngono iku. Ya, semua seperti itu nanti bentuknya akan berubah semakin hari semakin besar, semakin. Nah, itu setelah bersemayam di dalam perut itu ternyata dilengkapi dengan plasenta. Plasenta itu adalah tali pusar itu ya, di situ tempatnya mengambil makanan anak yang bersambung dengan ibu. Lewat tali pusar, nggak lewat mulut. Jadi mulut, mata, hidung belum, telinga nggak berfungsi, semuanya lewat tali pusar. Nah, setelah 9 bulan 10 hari di dalam rahim, maka dia siap dilahirkan melalui vagina. Itu jalannya lahir ya. Nah, untuk fertilisasi dan kehamilan. Kemudian di sini, tahukah kamu, kalau kamu baca itu adalah sel telur. Sel telur itu kalau kamu tahu telurnya ayam, nah, yang kuning-kuningnya itu adalah sel telurnya. Nah, selnya itu yang kecil sekali di kuning telur. Nah, itu adalah sitoplasma. Kemudian intinya adalah yang kecil itu. Kalau yang cairannya itu adalah cadangan makanan buat embrio yang ada di situ bersama kuning telurnya. Nah, kalau sel telur manusia seperti pada gambar itu ya, itu sebenarnya kecil sekali, nggak bisa dilihat. Tetapi ini diperbesar ya, diperbesar. Di situ harusnya itu nggak ada ruang kosong ya. Begitu terjadi pembuahan itu nggak ada ruang kosong. Semuanya rapat dengan sperma. Kepala sperma itu menancap di situ semuanya. Nah, nanti di bagian mana yang bisa menembus, berarti yang lain sudah mengalami penebalan. Sperma yang lain berguguran. Sudah tidak bisa membuahi. Yang membuahi hanya satu. Jadi tidak mungkin satu anak itu bapaknya banyak. Ya, tidak mungkin. Jadi karena yang bisa membuahi sel telur itu cuma satu. Nah, jadi setelah dibuahi baru mengalami penebalan, kemudian pindah dari saluran Fallopi, berjalan sambil berkembang menuju ke uterus. Di uterus atau di rahim dia berkembang dan tumbuh mendapat gizi dari induknya. Nah, untuk tahukah kamu, ini bisa kamu pelajari sebagai pengalaman ya. Biasanya ada yang ikut ibunya USG yang masih punya Dede itu. Nah, itu adalah ilmu pengetahuan teknologi ultrasonografi ya. Bisa dilihat di dalam kandungan ini, bisa dilihat. Kalau zamannya Bu Ida Mbak Hamil dulu belum, masih diginikan sama Bu Bidan. Kalau sekarang sudah nggak pakai ginian, pakai telinga langsung bunyinya bisa didengar, jeduk jeduk jeduk, itu ada denyut nadi dan denyut jantungnya udah bisa. Itu adalah semua kemajuan teknologi. Silahkan kalian pahami, dibaca, yang penting ditulis. Biasanya yang bergaris, yang bertulisan tebal itu adalah penting sekali untuk diketahui. Kemudian ayo kita pahami ini sangat bagus sekali untuk dipahami laki-laki dan perempuan supaya mengerti sekali ya. Yang anak laki-laki itu berbaktinya pada orang tua supaya bersungguh-sungguh. Karena betul-betul anak laki-laki itu adalah punya kewajiban dalam Islam loh ya, ini Bu Ida bicara. Punya kewajiban terhadap kedua orang tuanya itu sampai beliau meninggal. Saking besarnya jasanya kepada kita. Oke. Kemudian ayo kita selesaikan. Ini dikerjakan di buku tugas ya, sama dengan rangkuman, bareng-bareng sama rangkuman. Kemudian ayo kita cari tahu, dan tahukah kamu, ini masukkan ya, ini ilmu yang sangat bagus sekali.
Kemudian halaman 32 itu, lihat itu proses lahirnya bayi, kontraksinya. Yang panah hijau itu mendorong bayi keluar, yang panah kuning itu gaya gesek. Jadi kalau panah hijau mendorong, ada gaya geseknya berlawanan. Seperti kalau kamu berjalannya ke depan tapi gaya geseknya kakinya melempar ke belakang, sama dengan itu. Nah, itu proses keluarnya bayi dari perut ibunya. Kemudian di sini ada terjadinya bayi kembar disigut, ya, ada 2 sigut ya, di kembar disigut. Kembar disigut biasanya tidak memiliki wajah mirip. Tampak seperti kakak adik seumur saja, wajahnya enggak mirip, tapi ada yang mirip banget ya. Ini satu kantong berbatas ya. Kemudian ini 2 kantong, yang pertama disikut, yang kedua itu adalah satu kantong 2 tidak berbatas. Seperti ya anaknya Bu Ida ini yang kembar disigut ini, kantongnya beda-beda ya. Kalau yang bawah ini identik namanya, kantongnya satu telur, 1 sperma. Kalau yang ini bisa sel sperma membuahi 1 telur. Ada 2 telur, 2 sperma ya. Kemudian kalau yang enggak ada batas ketubannya, berarti 1 sel sperma, 1 sel telur, tetapi membelah menjadi 2, sehingga menjadi 2 anak yang kembar persis. Kalau ini kembarnya persis. Nah, ini adalah kisah kembar ya. Bu Ida punya anak kembar yang pertama, lahir tahun 88 ya. Itu juga 2 ketuban, 2 selaput, jadi kembar disigut ya, 2 sperma, 2 telur yang lepas, jadi langsung 2 telur dibuahi oleh 2 sperma. Nah, jumlah sperma itu mempengaruhi jadi tidaknya fertilisasi. Kalau jumlahnya sedikit, kurang memenuhi syarat, berarti tidak bisa membuahi sel telur. Jadi jumlah spermanya harus banyak ya. Ini untuk bisa membuahi atau bisa fertilisasi atau terjadi pembuahan. Demikian anak-anak yang Bu Ida sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat ya, ilmu buat kita bahwa kita ini sama Allah diciptakan melalui ayah ibu kita ya. Dan semua itu terjadi karena takdir atau kehendak Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi hidup, diberi kesempatan hidup di dunia untuk berbakti kepada Allah, supaya nanti kalau kembali kepadanya kita bisa bertemu dengan Allah yang menciptakan kita, kalau kita jadi orang yang di jalan Allah. Demikian apa yang disampaikan Bu Ida, semoga bermanfaat. Sebelum ditutup kita berdoa dulu ya, supaya ilmu kita bisa terserap dengan baik. Terima kasih. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.